أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Al-Quran surah At-Taubah ayat 124 sampai dengan ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan seorang yang beriman ketika ayat-ayat turun kepada mereka. Mereka bukan hanya membaca dengan matanya, akan tetapi mereka membaca dengan hati mereka. Mereka merasakan dengan hati mereka. Mereka pun qulubu yafqahuna biha. Mereka pun berfikir dengan hati mereka. Tersebut dalam sebuah riwayat, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, dikenal dengan hatinya yang begitu lembut, begitu dicintai oleh baginda Nabi, begitupun ia sangat mencintai kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin berada di bawah Ka'bah, berada di hadapan Ka'bah, lalu beliau menangis. Beliau menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kegemaran beliau adalah ketika beliau menangis dan beliau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosanya. Maka seseorang datang kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin lalu berkata, "Wahai cucu Rasulullah, mengapa engkau demikian sangat-sangat menyiksa dirimu untuk menangis? Mengapa engkau sangat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau memiliki keutamaan?" Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bertanya kepada orang ini, "Wahai engkau, keutamaan apa yang engkau maksud?" Maka orang ini berkata kepada Ali Zainal Abidin, "Wahai cucu Rasulullah, engkau adalah cucu Rasulullah. Tentu saja engkau akan diselamatkan oleh kakekmu. Yang kedua, engkau akan mendapatkan syafaat. Ya tentu saja, kami saja orang biasa akan mendapatkan syafaat. Apatah lagi yang ketiga, wahai cucu Rasulullah, engkau adalah orang yang dirahmati Allah. Engkau akan dirahmati oleh Allah." Namun beliau berkata, "Wahai engkau, sesungguhnya aku mengetahui semua itu. Namun semenjak aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun mengatakan, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba lahum." Ketika sangkakala ditiup, tidak ada lagi tali pertalian. Ketika seseorang berada di sana, tidak ada lagi syafaat kecuali biiznillah. Dan innallaha qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah hanya kepada orang-orang yang baik. Kalau begitu, mari kita bahas dengan tema hati-hati dengan hati. Kata hati. Hei Batija,
Aku berpikir sepertinya aku harus mengecat sepeda motorku dengan warna merah. Bagaimana menurutmu? Itu akan terlihat bagus, tapi kenapa kau ingin melakukannya, Paman? Aku hanya mendengarkan kata hatiku. Dan setiap kali aku mendengarkan kata hatiku, sesuatu yang baik akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan Masya Allah jamaah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kisah inspiratif yang begitu indah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi ini saya sudah bersama guru-guru saya yang tercinta. Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz Azari. Siap. Dan sekali lagi Ustadz Syam, Masya Allah. Pasti jamaah yang ada di rumah penasaran dengan tema kita, hati-hati dengan hati. Akan kita bahas pagi hari ini. Dan tadi juga kita sama-sama sudah menyaksikan tayangan yang judulnya Hati Nurani. Semua orang tahu hati nurani seperti apa. Tapi hati nurani menurut Al-Quran itu bagaimana? Akan kita tanya sama guru saya, Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di puasa di Ramadan ke-14 hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Dengan cara apa? Mengisi Ramadan ini dengan kebaikan. Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan dalam apa? Pemikirannya, isi hatinya dan sebagainya. Penuhkanlah kebaikan dalam diri kita. Sehingga tidak ada kesempatan pikiran yang buruk masuk pada hati kita. Kalau begitu intinya adalah hati sebenarnya. Sekali lagi, hatilah yang mendorong segalanya berbuat sesuatu. Maka kalau mau melihat baik tidaknya seseorang, lihat dari hatinya. Sekali lagi, bagaimana bisa melihat hatinya? Lihat apa yang dilakukan. Karena apa yang dilakukan itu adalah isi hati mereka. Hati-hati dengan hati. Di dalam Al-Quran disebutkan ada hati adalah hati yang bolak-balik. Dibolak-balik. Bahkan ada hati orang beriman. Karena orang beriman itu hatinya meyakini. Sekali lagi meyakini. Dan ada juga hati yang terkunci. Jadi ibaratnya sekalipun siapa yang mendakwainya. Kalau memang hatinya tidak terbuka tidak bakalan susah itu. Makanya istilah kalbun di sini bolak-balik. Bolak-balik mohon izin. Di kata lain ada as-sadar, kejadian kembali permulaan, basyiran itu tadi yang disebutkan Mas Soni, Ya. hati nurani. Hati nurani. Hah? Lalu al-fuad artinya kematian, ketetapan, bahkan manfaat dan sebagainya. Mohon izin kepada semuanya, satu hal buat kita pembelajaran bahwa di bulan Ramadan inilah di sini kita memperbaiki hati kita, mengolah hati kita, memperbaiki. Makanya saya tertarik ketika disampaikan, Ustadz besok kita mau bahas masalah apa? Oh tepat ini, karena masalahnya mohon maaf Ramadan datang menjadi tamu. Tamu di mana? Di rumah kita. Memangnya Ramadan mau bertamu di rumah siapa? Rumah kita. Iya kita. Terus semuanya mana? Yang dimaksud menjadi tamu di rumah kita adalah di hati kita. Nah pertanyaannya, kita sampai enggak menerima tamu ini untuk masuk ke hati kita? Inilah Ramadan ini mengantarkan kita mengolah hati kita untuk menjadi sebaik-baiknya. Karena mohon izin hati itu wadah, tempatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu datang buat di hati. Bukan hanya di telinga, bukan hanya dilihat, tapi dimasukkan ke dalam hati Al-Quran itu. Sekali lagi Al-Quran dimasukkan ke dalam hati dan inilah yang menyebabkan orang mendapatkan petunjuk kebaikan hudal linnas. Yang dimaksud ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia karena disebabkan kenapa? Karena hatinya ada Quran di dalamnya. Ya makasih banyak Ustaz Sam yang suaranya luar biasa menggetarkan hati kita. Iya, langsung. Terus setelah menggetarkan hati kita, kita mulai sudah kalau sudah hatam Qur'annya, cobalah pakai lagi Qur'an yang ada terjemahan. Ya, atau yang perkata ini jadi enak. Jadi kita meresapi, kadang memaknai. Karena Al-Quran itu dibaca 4 kali. Iqra. Ya, menurut Profesor Nasaruddin Umar, ya, alhamdulillah beliau mengatakan Iqra 4 kali Iqra. Maksudnya apa Iqra waktu turun? Yang pertama bacalah teksnya. Bacalah maknanya, isi kandungannya. Bacalah artinya mengamalkan isi kandungannya. Dan yang keempat cintailah Al-Quran. Jadi sebenarnya wadah hati itu adalah wadah untuk Al-Quran.
Apakah apalagi ini bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Awal diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Inilah bulannya Al-Quran. Jadi sebaiknya kita memperbanyak baca Al-Quran. Kalaupun tidak ada waktu untuk pergi kajian dan sebagainya. Karena kita stay home. Kan ada itu. Bisa Pakai Skype ya. online. Ada YouTube-nya Ustaz Asari. Apa Masya namanya? Allah. Apa namanya? Azhari and Family Wah Official. langsung itu nanti kita tonton apa? sama-sama. Dan macam-macam lagi kan bisa. Dan mohon izin kepada semuanya, hati itu tempatnya apa? Tempatnya firman Allah, nasihat petunjuk dari Allah. Makanya kalau mau mendapatkan petunjuk, usahakan berbuat. Menanti ilham, topik dan hidayah. Masya Allah, dan itu semua menggunakan hati untuk bisa memahami itu semua ya Ustadz ya. Hati. Kekuatan hati itu luar biasa. Berarti Dan hati, Ya. Quran, firman Allah, petunjuk Allah. Yang ketiga, hati tempatnya untuk mencinta. Masya Allah, dari hati akan sampai ke hati juga. Iya. Dan sekarang jamaah yang ada di rumah, siapkan hati kita untuk kita belajar pagi hari ini. Akan kita gali lagi lebih dalam, Masya Allah. Untuk berikutnya saya akan menanyakan lagi nih sama Ustadz Syam. Oh bismillah. Ustadz, hati dalam tubuh manusia itu bisa disebut sebagai kedudukannya adalah raja ya. Iya. Kenapa raja? Menurut saya raja itu adalah dadadang, dadadang. Oh itu beda. Itu raja. Pakai D itu Pakai D ya, raja. raja. Kenapa raja Ustadz bukannya akal? Oh, kenapa raja itu adalah hati gitu ya? Iya. Kenapa bukan akal menjadi raja bagi tubuh Iya, manusia? kenapa Memang ya? ada riwayat yang mengatakan bahwa seluruh organ ini adalah pion-pionnya sedangkan rajanya adalah hati manusia. Karena ternyata di dalam Al-Quran pun kalau ditanya, Sony ditanya nih, yang berpikir itu apa? Otak. Akal ya? Akal, Akal otak iya. gitu. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan di ayat tadi lahum kulubun la yafqahuna biha. Dan mereka punya hati tapi nggak berpikir dengan hatinya gitu. Jadi kalau kita pikir yang berpikir itu adalah akal, tapi ternyata dalam surah Al-A'raf disebutkan hati yang berpikir. Karena kalau akal tuh berpikirnya matematik aja gitu. Saya kasih segini, untung saya berapa gitu. Kalau saya mengambil hak orang lain, saya bakal untung. Kalau saya mengambil menzolimi orang, saya ya secara matematika saya untung gitu. Kalau saya jualan dengan cara yang curang, secara matematika saya untung. Tetap untung secara duniawi. Makanya kita berpikir dengan hati. Karena dalam ayat ini pun disebutkan ulaika kal an'ami balhum adall. Orang yang tidak berpikir dan tidak menjadikan hatinya sebagai raja, mereka itu seperti kal an'am, binatang ternak. Kata Al-Quran binatang ternak. Apa bedanya binatang biasa dengan binatang ternak? Kalau binatang biasa tuh masih bisa yang namanya melakukan aktivitas yang lain kalau dia dapat makanan gitu. Tapi kalau binatang ternak, kalau udah dapat makanan udah nggak mikirin yang lain gitu. Kita dilarang menjadi manusia yang sudah ketika mendapatkan keuntungan sudah tidak memikirkan manusia yang lainnya. Justru kita diminta untuk memikirkan nasib orang lain. Makanya dalam kisah kami tadi untuk diselesaikan salah satu doa daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah ketika beliau berdoa, ya Allah jauhkan aku daripada tubuh yang terlihat baik akan tetapi memiliki hati yang buruk di dalamnya. Karena ternyata raja di antara kita, raja di antara tubuh manusia itu adalah hatinya. Ketika hati ini kan yang diisi dari tadi guru kita sudah menyampaikan, yang diisi dengan Al-Quran, yang diisi dengan keimanan. Betapa banyak orang-orang yang tidak mampu memaknai tangannya karena mereka tidak berpikir dengan hatinya. Telunjuk yang ia pakai untuk asyhadu an la ilaha illallah ketika dia tahiyat masih dia pakai untuk komentar jelek di sosial media orang lain. Why? Karena tidak dipakai hatinya untuk berpikir. Lisan yang dia pakai untuk membaca Al-Quran di pagi hari ketika dia berpuasa masih dia pakai untuk menjelekkan orang lain ketika malam hari. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan hatinya untuk berpikir. Begitu pula anggota tubuh yang lainnya. Kaki yang dia pakai berdiri sholat tarawih berapa rakaat. Namun kaki tersebut masih digunakan juga untuk melangkah, untuk mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena hatinya tidak memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat benar ketika dikatakan bahwa hatilah yang berpikir, lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Dikatakan. Masya Allah, berarti bisa dibilang kalau kita nggak pakai hati kita mikirnya jadi ya. mikirnya itu jadi tidak menghargai perasaan seseorang juga, tidak memahami Iya. orang juga ya. Karena yang diisi oleh iman adalah hati seseorang bukan akal gitu.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama. Baik, kadang kita berpikir juga seperti itu, pakai akal aja, tapi kalau nggak pakai hati semuanya jadi ya udah maunya kita aja gitu ya jamaah ya. Nah sekarang aku pernah dengar juga gini, Rasulullah bersabda kalau kondisi hati itu seperti apa sih? Nah terus pernah bersabda seperti itu dan kita ini sekarang berada di kondisi hati itu yang mana gitu. Nah kita tanya sama guru kita Ustadz Azhari, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wa afdhalus salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni, pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya menarik, hati-hati dengan hati. Yang harusnya lebih hati-hati dengan hati ini yang belum punya tambatan hati ya. Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. ya. Kalau kita udah punya. Udah punya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Maulana cepat ya. Amin ya Allah, amin. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pengen jelaskan dulu Mas Soni struktur hati ini dalam diri kita. Kata Nabi SAW, dalam diri kita ini ada mudghah. Mudghah itu kalau baik segumpal darah ini maka baik semuanya, kalau buruk buruk semuanya. Karena itu dia panglima tadi, raja. Tapi hati di sini bisa ditafsirkan dua, kata Profesor Dr. Zaghlul Najjar. Kata Imam Al-Ghazali juga ada qalbu ruhani, ada qalbu jasmani. Qalbu jasmani itu di sini, physical heart, jantung. Dia memompa darah 1 menit 70 kali berdenyut, dia pompa 1 menit 5 liter darah, berarti 24 jam 7.200 liter. Kalau jantung ini rusak, gawat juga, orang bisa gagal jantung dan lain-lain. Tapi ada yang lebih bahaya daripada sekedar jantung fisik ini. Spirit heart, jantung batiniah. Yang kalau dia sakit muncul dengki, muncul sombong, muncul takabur, muncul ujub dan lain sebagainya. Dua-dua ini sama-sama bahayanya. Nah gimana kondisi hati ini? Tentu kita tidak sedang berbicara hati yang jantung ini. Karena medis lebih tahu daripada kita. Ya. Kita akan coba spirit heart ini kata para ulama. Ada kondisi hati yang qalbun marid, hatinya sakit. Hati yang sakit ini ibarat pohon yang layu. Sakit memang karena dia mengalami amradul qulub. Dia tapi bisa disembuhkan. Tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas atau at-tasawuf. Itu istilah lainnya. Boleh pakai istilah mana saja tapi substansinya sama. Jadi diobatin, banyak zikir, baca Quran kata Ustadz Maulana Ustadz Syam tadi. Tapi ada yang lebih parah dari sekedar hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Ini udah gawat. Jadi kalau semakin hati itu sakit stadium 1, 2, 3 sampai 4 tapi nggak dicari obatnya, dia bisa mati. Namanya qalbun mayyit. Kalau sudah qalbun mayyit dia sama seperti bunga plastik. Disiram nggak disiram sama aja. Nggak akan tumbuh. Itulah hati yang mati tadi. Kita pengen dengan tema ini kita bisa mendapatkan qalbun salim. Hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat ketika kita nanti mempertanggungjawabkan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya perlu jelaskan juga beda antara jantung dengan hati. Qalbun itu sering dimaknai sebagai hati, padahal beda. Ya. Kalau hati itu liver. Tapi kalau jantung, qalbu itu kan jantung dalam bahasa kita, tapi orang Indonesia sering bilang hati. Jadi kalau kamu ada di hatiku. Ya. Di liver dong. Ya. Padahal yang dia maksud jantung, my heart itu. Itu jantung sebenarnya dan jantung yang paling dalam bukan jantung fisik. Karena kalau jantung fisik misalnya Nabi ngomong begini, kalau seorang hamba berbuat dosa maka dihujamkan 1 titik dalam jantungnya, jantung ruhaninya. Kalau ada penjahat dia mati misalnya ngerampok dihakimi warga, diotopsi jantungnya, kita buka jantungnya nggak mungkin ada titik-titiknya. Berarti yang dimaksud Nabi bukan jantung fisik, tapi jantung batin yang sana itu. Di alam nafsani namanya. Karena dalam diri kita ini ada jasmani, casing, ada ruhani, ada nafsani. Bedanya apa? Kalau jasmani itu casingnya, rohani itu baterainya seperti handphone, nafsani itu programnya. Apa hebatnya kita punya casing yang bagus tapi kalau handphone kita nggak ada program kameranya, percuma ya YouTube-nya, nggak punya YouTube channel dong saya. Yeah. Tadi Ustadz Maulana udah bilang. Gak usah dipromoin dong. Iya, Azharin Nasution official and family gitu, official.
Nah, itu Masya Allah. Mas Sony ya. Jadi luar biasa hati ini. Ini luar biasa sekali temanya. Kita lanjut nanti. Berarti nanti akan kita gali lagi lebih dalam mengenai spirit heart kita ya. Biar nggak sakit, biar nggak mati dan supaya hati kita menjadi sehat. Jamaah makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Dan sekarang saya juga mau mengingatkan jamaah yang ada di rumah untuk kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Semoga bisa terhindar dari wabah ini dan juga untuk para dokter, para garda terdepan kita bisa kembali lagi ke keluarganya, bisa kembali lagi berkumpul dengan sanak familinya semua. Dan wabah ini bisa segera berakhir. Dan ada yang baru di Islam itu indah, Masya Allah. Ustadz Maulana tahu nggak? Apa itu? Jadi hari ini kita akan Skype sama jamaah yang ada di rumah nih. Iya, nanti kita bisa videoan sama jamaah yang ada di rumah. Jadi jamaah yang ada di rumah bisa DM ke Instagram kita, ID-nya atau emailnya atau mungkin nomor kalian yang bisa tersambung dengan Skype Jadi kita. mereka bisa lihat langsung. Bisa langsung lihat guru-guru pas kita. banget dengan Masya Allah. sekarang kan stay home, Iya. physical distancing. Yes. Oh, jadi itulah yang kita lakukan. Inilah Bagus. dia manfaatnya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wah, betul. Ada cara seperti itu lagi. Ada, Oh, iya, enaknya gitu, alhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillah, walhamdulillah.